Tidak lama lagi, bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan atau BLT MRP ini akan disalurkan oleh pemerintah. Apakah penerima sembako atau beras 10 kg alokasi Januari hingga Juni 2024 juga akan mendapatkan bantuan yang sama alias BLT MRP ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah berlangsungnya terus proses pencairan bantuan pangan non tunai atau BPNT alokasi Februari hingga Maret tahun 2024 oleh Kementerian Sosial, tentu yang sedang ditunggu-tunggu penyaluran selanjutnya oleh para penerima manfaat adalah penyaluran BLT mitigasi risiko pangan atau bantuan langsung tunai MRP gitu ya. Singkatannya adalah BLT MRP. Nah, ini menjadi menarik karena kita ketahui bahwa menurut keterangan Bapak Airlangga Hartarto yang juga dibenarkan oleh Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan kita, bahwa penyaluran BLT mitigasi risiko pangan yang awalnya akan disalurkan di bulan Februari ternyata mundur di bulan Maret. Nah, kemunduran dari jadwal pelaksanaan BLT MRP ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah kesiapan dari Kementerian Sosial untuk mengolah data dan juga menyiapkan DIPA dan lain sebagainya. Artinya di sini kita memperoleh titik temu bahwa untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan yang digunakan sebagai data acuan adalah data dari Kementerian Sosial dan kita ketahui data tersebut adalah DTKS ya atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, diperkuat juga tentunya oleh Menteri Keuangan. Jadi ketika BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan, ini tinggal menunggu kesiapan dari Kementerian Sosial. Kita tahu bahwa Kemensos mulai bulan Januari, Februari, Maret juga ini sibuk untuk membagikan atau mencairkan bantuan PKH tahap 1 melalui Himbara Bank Syariah, lalu ada yang melalui PT Pos, lalu juga yang terakhir, yang terbaru adalah bantuan pangan non tunai alokasi Februari hingga Maret tahun 2024. Nah, karena ini sudah molor, Bapak Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penyaluran BLT mitigasi siap dilanjutkan yaitu di bulan Ramadan insya Allah. Nah, kita kemungkinan besar untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan ini akan disalurkan mulai awal Ramadan ya, karena mengingat jumlah KPM yang dibagikan adalah 18,8 juta KPM. Nah, pertanyaannya, apakah penerima sembako atau beras 10 kg yang penyalurannya ini untuk alokasi Januari hingga Juni ya 2024, apakah nantinya akan mendapatkan juga bagian untuk bisa menikmati BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 alokasi Januari hingga Maret? Oke, ini juga ditanyakan ya oleh beberapa subscriber channel Inspirasi Utara, apakah saya bisa memperoleh BLT MRP? Saya baru memperoleh bantuan di tahun 2024, yaitu bantuan sembako beras 10 kg tersebut. Oke, kita harus flashback lagi. Saya sering kali menjelaskan kepada Anda bahwa acuan data penerima bantuan sosial ini seharusnya adalah satu pintu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dikelola oleh Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin-Kesos. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah DTKS. Nah, DTKS ini setiap bulannya selalu dimutakhirkan, selalu diperbarui oleh Kementerian Sosial yang langsung diturunkan ke desa atau kelurahan masing-masing di setiap kabupaten atau kota. Sehingga diharapkan updating data ini selalu mutakhir, tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan yang masih mampu dapat bantuan, meskipun ya masih ada sebagian kecil yang mampu masih dapat bantuan. Ini tergantung dari bagaimana kecepatan dan ketepatan masing-masing desa atau kelurahan berani memutakhirkan data warganya seperti itu. Nah, ternyata untuk penyaluran sembako alokasi Januari hingga Juni 2024 ini tidak menggunakan DTKS alias di luar kuasa dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perlu Anda ketahui bahwa untuk penyaluran sembako ini disalurkan oleh Kemenko PMK, dalam hal ini menterinya adalah Bapak Muhadjir Effendi. Data yang digunakan bukan dari DTKS, jadi tidak ada koordinasi dengan Kementerian Sosial. Data yang digunakan murni dari data P3KI, ya, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi data P3KI ini adalah data yang memang kita tidak ketahui bersama, termasuk pendamping sosial, dan di tingkat kabupaten kota ini juga menjadi ramai di tempat dampingan saya, bahwa data ini katanya tidak sesuai. Jadi data lama yang meninggal masih ada di data, yang sudah kaya ternyata masih ada di data, sehingga juga saya ketika menerima komentar dari para netizen channel Inspirasi Utara, benar ternyata
rumahnya besar, ada yang sudah punya sawah, punya mobil, kok masuk data penerima sembako ini juga menjadi masalah. Karena yang digunakan bukan DTKS alias data P3KI. Namun juga kita ketahui penerima sembako tidak semuanya ya orang baru. Ada juga penerima PKH atau penerima BPNT yang meskipun namanya ini ada yang nama pengurus PKH, ada yang nama suaminya. Nah, tapi hanya sebagian kecil saja. Ya, jika misalkan dilihat dari dampingan saya terbaru, misalkan ada 30 orang, yang dapat itu hanya 4 orang, hanya 5 orang, dan sebagian besar nama suaminya, seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah penerima sembako ini akan dapat BLT MRP? Ya, bisa iya, bisa tidak. Iya, jika misalkan penerima sembako ini juga penerima PKH atau BPNT, karena secara otomatis mereka ini ada di DTKS. Tetapi tidak jika misalkan penerima ini benar-benar baru, namanya hanya ada di P3KI, tidak ada di DTKS. Maka kesempatan untuk memperoleh bantuan BLT mitigasi ini kecil sekali alias nol ya. Jadi tidak bisa diharapkan bagi Anda penerima sembako yang hanya ada di P3KI datanya, tidak ada di DTKS. Karena sekali lagi untuk penyaluran BLT mitigasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian ini menyerahkan datanya kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ketika Kemensos siap untuk DIPA-nya, untuk waktunya, maka otomatis penerima 18,8 juta ini adalah mereka yang sumber datanya dari DTKS ya, seperti itu. Jadi yang berkesempatan adalah penerima PKH ataupun BPNT. Namun bagi penerima sembako kecil sekali kemungkinannya. Itu ya yang bisa saya jelaskan. Jadi bagi Anda penerima sembako beras 10 kg yang hanya ada di DP3KE, ketika Anda cek, silakan Anda datang aja ke kelurahan atau desa, tanyakan apakah data Anda ada di DTKS juga. Jika tidak ada di DTKS, maka usulkan supaya nama Anda bisa masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu. Itu saja yang perlu dilakukan ya. Oke, semoga informasi ini jelas dan silakan bagi yang ingin sharing berkomentar, kita saling balas komentar. Jika saya sempat ya saya jawab, jika saya bisa ya saya jawab, seperti itu. Terima kasih saya ucapkan bagi Anda yang telah subscribe channel ini dan selalu mensupport perkembangan channel Espresso Utara. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.